Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya In Channel. Pada kali ini saya akan bercerita asal-usul nama dan sejarah Kabupaten Banyumas. Banyumas merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten dengan ibu kota Purwokerto ini berbatasan dengan Kabupaten Brebes di utara, Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen di timur, serta Kabupaten Cilacap di sebelah selatan dan barat. Masyarakat Banyumas terkenal akan dialeknya yang khas, yakni bahasa Jawa Banyumasan. Dialek Banyumasan atau yang kerap dijuluki bahasa ngapak ini cukup berbeda dengan bahasa Jawa standar dialek Mataraman. Disebut ngapak karena ciri khas dialek ini yang menyebut bunyi K pada akhir kata dibaca penuh apa adanya. Kabupaten Banyumas memiliki semboyan satria yang berarti sejahtera, adil, tertib, rapi, indah dan aman. Asal-usul nama Banyumas berasal dari peristiwa saat warga sedang membangun sebuah pusat pemerintahan. Saat itu, warga mendapati kayu besar yang hanyut di Sungai Serayu. Kayu dari jenis pohon kayu mas itu diketahui berasal dari Desa Karangjambu, Kecamatan Kecobong, Kawedanan Bukateja, Kabupaten Purbalingga. Para warga heran dan merasa aneh karena kayu mas itu berhenti tepat di lokasi pembangunan. Adipati Merapat atau Raden Djoko Kaiman, pendiri Banyumas yang melihat kejadian itu tersentuh hatinya. Ia pun memerintahkan warga untuk mengambil kayu mas tersebut. Kayu mas tersebut kemudian dijadikan saka guru balai si Panji. Karena kayu itu bernama kayu mas yang hanyut terbawa air atau banyu, maka pusat pemerintahan yang sedang dibangun itu kemudian diberi nama Banyumas. Sejarah Kabupaten Banyumas. Menurut sejarahnya, Kabupaten Banyumas telah berdiri selama ratusan tahun. Banyumas sebagai suatu wilayah pemerintahan diyakini terbentuk pada abad ke-16, yaitu pada masa kekuasaan Sultan Hadiwijaya dari Kesultanan Pajang. Sejarah berdirinya Kabupaten Banyumas erat kaitannya dengan tokoh yang bernama Raden Djoko Kaiman, penguasa atau bupati pertama Banyumas yang dikenal dengan julukan Adipati Merapat. Menurut silsilahnya, Raden Djoko Kaiman adalah putra dari Raden Banyak Sosro dengan ibu dari Pasir Luhur. Raden Banyak Sosro adalah putra Raden Baribin, seorang pangeran Majapahit yang karena suatu kesalahan beliau menghindar ke Pajajaran dan akhirnya dijodohkan dengan putri Raja Pajajaran, Dyah Ayu Ratu Pamungkas. Sedangkan ibu dari Raden Djoko Kaiman, Nyi Banyak Sosro, adalah putri dari Adipati Banyak Galeh atau Mangkubumi II dari Pasir Luhur. Semenjak kecil, Raden Djoko Kaiman diasuh oleh Kyai Sambarta yang bergelar Ki Meranggi dengan Nyai Ngaisah, putri Raden Baribin yang bungsu. Saat dewasa, Raden Djoko Kaiman menikah dengan putri Adipati Warga Hutomo I. Menurut Babat Banyumas, wilayah Banyumas sebelumnya termasuk bagian dari wilayah Wirasaba, sekarang terletak di Purbalingga. Menurut cerita, telah terjadi kesalahpahaman yang menimpa penguasa Wirasaba saat itu. Adipati Warga Hutomo I atau Adipati Wirasaba VI yang membuatnya terbunuh oleh utusan Sultan Hadiwijaya dari Pajang pada tahun 1578.
Peristiwa tersebut terjadi saat Adipati Wirasaba VI dalam perjalanan pulang dari Pisowanan ke Pajang. Beliau terbunuh saat berada di Desa Bener, Kecamatan Lowano, Kabupaten Purworejo. Untuk menebus kesalahpahaman tersebut, Sultan Hadiwijaya bermaksud memanggil putra Adipati Wirasaba untuk menghadap ke Pajang. Karena tidak ada yang berani, maka Joko Kaimanlah yang merupakan putra menantu Adipati Wirasaba VI berangkat menghadap Sultan Pajang. Tidak dinyana, Joko Kaiman justru kemudian dikukuhkan oleh Sultan Pajang sebagai penguasa Wirasaba yang baru menggantikan sang mertua Adipati Wirasaba VI yang mati terbunuh. Raden Joko Kaiman pun diwisuda menjadi Adipati Wirasaba ke-7 dengan gelar Adipati Wargohutomo II. Meski telah diberi kekuasaan yang melimpah, Raden Joko Kaiman adalah seorang satria yang berjiwa besar. Raden Joko Kaiman dengan izin Sultan Pajang membagi bumi Kadipaten Wirasaba menjadi 4 bagian. 1 bagian untuknya, sedangkan 3 lainnya diberikan kepada ipar-iparnya dengan perincian: 1. Wilayah Banjar Pertambakan, sekarang Banjarnegara, diberikan kepada Kyai Ngabehi Wirayuda. 2. Wilayah Merden diberikan kepada Kyai Ngabehi Wirakusuma. 3. Wilayah Wirasaba, sekarang Purbalingga, diberikan kepada Kyai Ngabehi Wargawijaya. Dan 4. Wilayah Kejawar yang sekarang Banyumas dikuasai Raden Joko Kaiman sendiri. Karena kebijaksanaannya membagi wilayah kadipaten menjadi 4 bagian, termasuk untuk para iparnya, maka Raden Joko Kaiman dijuluki dengan sebutan Adipati Merapat, yang artinya membagi 4. Di wilayah kekuasaannya di Kejawar, Raden Joko Kaiman atau Adipati Merapat atau juga disebut dengan Wargohutomo II membabat wilayah hutan dan membangun pusat pemerintahan baru yang kelak diberi nama Kabupaten Banyumas. Peristiwa Raden Joko Kaiman saat diangkat menjadi Adipati Wirasaba VII diperkirakan terjadi pada hari raya Grebek Besar Mulud, yaitu tanggal 12 Rabiul Awal 990 Hijrah, atau bertepatan dengan hari Jumat Kliwon tanggal 6 April 1582 Masehi. Maka berdasarkan pada peristiwa ini, pemerintah Kabupaten Banyumas menetapkan hari jadi Kabupaten Banyumas pada tanggal 6 April 1582 Masehi. Hari jadi tersebut juga dikukuhkan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1990. Ketentuan ini berjalan selama 2,5 dekade, sampai akhirnya pada sekitar tahun 2015 dilakukan pengkajian ulang berdasar bukti lebih otentik yang bersumber dari peninggalan Museum Kalibening. Sumber yang tersimpan pada juru kunci makam Kalibening menyebutkan bahwa Joko Kaiman berangkat ke Pajang pada tahun 1571 di bulan Ramadan. Hal ini tertulis dalam catatan lembaran kayu yang panjangnya hampir 2 meter di koleksi Museum Kalibening. Dalam rinciannya, naskah Kalibening mencatat sebuah peristiwa penting berkaitan dengan penyerahan upeti kepada Sultan Pajang pada hari Rabu sore tanggal 27 Ramadan. Peristiwa penyerahan upeti ini diinterpretasikan dilakukan oleh Raden Joko Kaiman saat menghadap Sultan Pajang.
Peristiwa ini juga sekaligus berkaitan dengan sang mertua, yang berarti bahwa Raden Djoko Kaiman diangkat sebagai Bupati Wirasaba ke-7 menggantikan mertuanya tersebut. Sedangkan angka tahun yang dipakai adalah berdasarkan kesaksian teks yang dikandung oleh naskah Kranji Kedung Wuluh dan catatan tradisi pada makam Adipati Merapat di Astana Redi Bendungan, Dawuhan. Catatan tersebut menyatakan bahwa tahun 1571 adalah awal kekuasaan Adipati Merapat atau Raden Djoko Kaiman. Sedangkan tahun 1571 sampai tahun 1582 adalah lamanya periode kekuasaan Adipati Merapat. Di samping itu, angka tahun 1571 juga sebetulnya pernah terpampang pada papan makam dan batu grip makam Adipati Merapat yang masih ditemui pada tanggal 1 Januari 1984. Namun setelah itu makam tersebut direnovasi oleh Bupati Rojito sehingga menghilangkan data tersebut. Jadi berdasar data ini diketahui bahwa tahun 1582 bukan merupakan tahun awal, tetapi merupakan tahun akhir kekuasaan Adipati Merapat. Berdasarkan sumber-sumber tersebut, maka tanggal 27 Pasa Ramadan tahun Masehi 1571 lebih tepat kiranya ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Banyumas. Hasil perhitungan bulan Ramadan pada tahun 1571 Masehi jatuh pada tahun 978 Hijrah. Maka tanggal 27 Ramadan 978 Hijrah jika dikonversikan dengan tahun Masehi jatuh pada hari Kamis Wage, Rabu sore, tanggal 22 Februari 1571. Jadi berdasarkan bukti baru tersebut, maka peringatan hari jadi Kabupaten Banyumas yang sebelumnya bertanggal 6 April 1582 Masehi dirubah menjadi 22 Februari 1571. Ketentuan perubahan ini juga diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2015 tentang Hari Jadi Kabupaten Banyumas, yang mencabut peraturan sebelumnya, yakni Perda Nomor 2 Tahun 1990 tentang Hari Jadi Kabupaten Banyumas. Demikianlah pembaca sekalian. Maka mulai tahun 2016 hingga seterusnya, peringatan Hari Jadi Kabupaten Banyumas yang dipakai adalah berdasar peristiwa pada tanggal 22 Februari tahun 1571, yang berarti ulang tahun Kabupaten Banyumas akan diperingati setiap tanggal 22 Februari. Sekian dari In Channel, semoga bermanfaat.